Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asmain. Selamat berjumpa para peserta sekalian. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Mantap ya. Barakallah untuk para ustadz dan ustadzah pada sesi ini, sesi yang kedua, bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya segera masuk di sesi yang kedua ini. Kemarin atau tadi kita sudah membicarakan tentang ADLX ya. ADLX itu adalah sebuah metode ya atau sebuah bingkai yang dikembangkan oleh Sekolah Islam Terpadu ya. Bagaimana aktif siswa-siswa itu ya, pembelajarannya deep ya, mendalam ya. Kemudian learner itu belajar dan belajar ya. R-nya sampai panjang. Kemudian experience itu adalah pengalaman. Anak-anak mendapatkan pengalaman dari pembelajaran itu. Nah, yang dilakukan oleh JSIT dalam mengembangkan Sekolah Islam Terpadu akan bisa terlaksana dengan baik ya, manakala 4 kunci untuk mencapai ADLX ya. Disebut apa? Introflex. Nah, introflex ini terdiri dari 4 hal. Individualisasi. Siapa yang kira-kira tahu individualisasi? Yuk. Individu. Ya, masing-masing anak, Ustadz. Gimana? Masing-masing anak. Masing-masing anak, ya bagus ya. Oke, dalam pemahaman Ustadz dan Ustadzah lumayan. Nanti kita perdalam lagi ya. Yang kedua, interaksi. Apa dimaksud interaksi? Komunikasi dengan anak dan guru. Komunikasi dengan anak dan guru. Ada lagi? Hubungan. Hubungan, bisa. Nanti kita perdalam. Enggak masalah, mantap ya. Kemudian observasi. Apa observasi itu? Memahami anak secara langsung, secara lisan langsung. Memahami anak secara langsung, bagus ya. Ada lagi? Ya, enggak masalah. Kita lanjut lagi nanti. Refleksi. Apa itu refleksi? Suatu kegiatan untuk mengamati kegiatan anak ketika belajar sebelumnya. Ya, bagus. Baik, ya, mantap ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut satu persatunya. Nah, nomor 1 individualisasi. Faktor kunci yang pertama adalah individualisasi. Ya, seorang pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan menunjukkan kepeduliannya dengan mengakomodir keunikan tersebut. Apa yang dimaksud individualisasi dalam pembelajaran? Yuk semua menjawab bergantian dengan raise hand. Individualisasi dalam pembelajaran. Tadi sudah ada yang menjawab pertama. Kemampuan anak-anak masing-masing pribadi. Betul, ya. Jadi memahami, guru menyadari, pendidik menyadari bahwa masing-masing anak, masing-masing pribadi itu adalah individu yang harus diperhatikan. Ada lagi yang lain? Silakan. Dan diperhatikan karena setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing dan kelebihan masing-masing. Ya, bagus ya. Kita beri cheer up ya kepada Ustaz Bijar ya, Ustaz Khadijah ya. Oke. Ada lagi silakan. Yang dimaksud individualisasi. Tadi sudah ada yang
menyampaikan lebih mendalam tadi di awal tadi. Apa? Allah menciptakan anak ini merupakan aset atau beban? Ya, tak Aset. penting ini. Aset. Nah, kalau aset diapain? Terkait dengan individualisasi. Kembangkan. Bagus. Nah, itu jadi ya, dikembangkan. Ya. Baik. Ini terkait dengan individualisasi. Jadi harus dipastikan anak-anak kita itu punya keunikan masing-masing, ya. Bagaimana harus dikenali. Nah, cara mengenalinya seperti apa? Setiap guru, misalnya di awal sesi, di tengah sesi, atau mungkin di di akhir, untuk menunjukkan guru itu betul-betul menerapkan individualisasi. Kira-kira sentuhan-sentuhan seperti apa yang dilakukan oleh sang guru? Yang paling mudah, menyebut apa? Sebut nama. Menyebut nama, bagus. Apalagi? Yang pundaknya. Iya, Memberikan yang jempol. pundaknya. Apalagi? Memberikan applause, jempol. Iya, bagus. Ini termasuk menghargai ya, secara individualisasi. Jadi bagaimana kita bisa mengenal betul anak itu, ya, keluarganya, asalnya, ya, bahkan bila mana perlu tanggal lahirnya, ya, saudaranya, kesukaannya, di rumah punya apa dan sebagainya. Ini harus dikenal, ya, harus dikenal. Ya, sampai yang paling mendalam lagi apa? Cita-citanya. Nah, ini ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua, sharing pengalaman dan dampak. Ya, sharing pengalaman, dampak ketika individualisasi ini diterapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dampak dan manfaatnya ya. Ya, silakan satu persatu. Ketika individualisasi ini diterapkan dengan baik, ya, mungkin sudah ada pengalaman, ya, pengalaman sudah melakukan atau pengalaman baru sedikit yang dilakukan, tapi ketika kemudian ini dimaksimalkan, nah, nanti seperti apa? Ya, silakan masing-masing. Ya, silakan. Ya. Manfaatnya salah satunya membangun kelekatan dengan peserta didik. Bagus, ya, kita beri aplaus, ya. Apalagi? Tadi Ya, saya tanya dulu Ustadz. Ya. Saya bertanya dulu Ustadz, maksudnya ini pengalaman siswa kemudian bisa diaplikasikan ke siswa yang lainnya atau gimana Ustadz? Jadi individualisasi ini bagaimana bisa mengenal dalam proses pembelajaran itu masing-masing individu, ya, itu dia berdiri sebagai individu yang harus dikenali oleh guru, ya. Seorang guru ketika mengaplikasikan pendekatan itu, ya, kira-kira dampaknya seperti apa dibandingkan ketika memang tidak dilakukan, ya, kunci ADRX individualisasi ini. Monggo silakan. Nanti ada yang antar siswa juga ada nanti. Ini khusus individualisasi dulu. Monggo silakan. Saya Us. Ya, monggo. Anak semakin semangat belajarnya. Anak merasa diperhatikan oleh guru. Iya. Mungkin itu. Oke, mantap ya. Kita beri aplaus ya, Ustazah Nurul. Ya, jadi memang seperti itulah ketika individualisasi itu dikenal, ya, atau diterapkan dengan baik. Ketika individualisasi ini tidak diterapkan, ya tentu akan kebalikan dari tadi yang disampaikan oleh Ustazah Nurul. Ada lagi yang akan sharing? Sharing pengalaman? Mungkin setelah dilakukan pendekatan Ustadz. Jadi Ya. Ini sharing pengalaman di kelas gimana? Iya. Sedikit singkat, ketika guru
melakukan pendekatan kepada siswa, maka akan ketahuanlah bagaimana keunikan dan kekurangan siswa di kelas. Kekurangan itulah bagaimana kita mengangkat agar siswa-siswa yang mengalami kekurangan tersebut bisa mengekspos apa kelebihannya, seperti itu. Misalnya contoh ketika waktu itu di kelas 4 itu ada siswa yang merasa bahwa saya paling bodoh di kelas, seperti itu. Saya paling bodoh di kelas, maka saya ketika ditanya diam aja karena saya selalu salah. Nah, setelah didekatin, dimotivasi dan bahwa di kelas itu selalu diinfokan ke teman-teman dari bahwa Anda punya kelebihan ini, siswa punya kelebihan ini, setiap anak punya kelebihan. Dan setelah melakukan individualisasi, ketahuan bahwa siswa punya kelebihan dan siswa punya kelebihan membuat buku. Setelah itu si anak kemudian membuat buku, diberikan diberikan fasilitas orang tuanya ke percetakan, terus dibagikanlah buku tersebut di kelas kami. Setelah dibagikan, anak-anak bingung, kamu bisa ya buat buku gitu. Nah, ternyata si anak itu dia di bahasa dia bisa mengolah bahasa dan disalurkan atau diaplikasikan ke buku tersebut, Ustaz. Seperti itu. Itulah salah satu manfaat kita melaksanakan individualisasi tadi. Seperti itu, Ustaz. Salah satu contohnya. Oke, ya. Bagus, ya. Ini adalah pengalaman yang luar biasa dari Ustazah Khadijah ketika membangkitkan aspek individualisasi, artinya mengenali anak satu persatu hingga kemudian bisa dilejitkan, ya. Dan proses individualisasi tidak terlepas ketika di pembelajaran saja, ya, tapi bisa juga di luar forum itu. Bagus, ya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, ya. Interaksi, ya. Apa yang dimaksud interaksi dalam pembelajaran? Ya, kembali saya tanyakan, tapi di sini saya ingin nanti mendapatkan sharing yang lebih mendalam, ya. Silakan yang akan berkomentar berkenaan dengan kunci yang kedua ADLX adalah interaksi. Silakan. Saya Ustadz. Oh iya, silakan. Monggo Ustadz Musli. Terima kasih Ustadz Dan atas waktunya. Kalau pengalaman dalam interaksi dalam proses pembelajaran pada anak-anak, salah satunya Ustadz, kemarin interaksi dalam proses pembelajaran di mana anak tersebut tuh sulit untuk membaca, Ustadz. Jadi di mana siswa itu saya ajak untuk belajar dengan cara interaksi saya itu dengan permainan seperti itu. Jadi dengan permainan itu anak-anak itu tertarik untuk mengikutinya. Buat games kayak saya buat PPT itu anak-anak alhamdulillah tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu. Dan salah satu kunci penting yaitu orang tua, Ustadz, di mana interaksi pada orang tua itu sangat penting sekali karena orang tua yang sering konsultasi pada guru, kemudian orang tua itu mengaplikasikannya lalu diajarkan ke anaknya. Alhamdulillah anak yang dulunya itu 0 belum bisa baca dan alhamdulillah walaupun itu butuh proses panjang Ustadz sampai kelas 2 alhamdulillah sudah bisa membaca. Dan tapi di sini saya juga mengorbankan, saya kasih hadiah kayak gitu. Jadi saya berikan hadiah ke anak-anak yaitu hadiah beneran. Maksudnya saya itu bentuk interaksi saya agar anak-anak itu ingin mencapainya. Walaupun sebelumnya saya sampaikan anak-anak hadiah itu tidak hanya hadiah berupa materi, tetapi hadiah yang paling penting yaitu manfaat. Kamu bisa membaca, bisa bermanfaat untuk kamu menjalani kehidupan yang akan datang seperti Ustaz. Dan alhamdulillah dengan interaksi dua
dua jalur ya. Jadi Ya. interaksi saya pada anak agar anak itu tertarik ikut belajar sama saya dengan metode games. Lalu saya buat PPT tadi. Lalu yang kedua interaksi saya pada orang tua, di mana orang tua itu saya ajak terus untuk mengajarkan solusi-solusi yang saya berikan agar anak-anak itu bisa membaca seperti itu. Dan saya buat kelas sendiri Ustadz. Jadi selama pandemi ini saya buat kelas sendiri, yaitu kelas asik belajar. Jadi dengan kalimat yang menyenangkan, tidak terlalu kaku, jadi anak-anak jadi tertarik untuk belajar, khususnya dalam membaca Ustadz. Nah, itu pengalaman saya Ustadz. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Ustadz Musli. Ya, ya, sip. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Musli, saya minta tanggapan dari para Ustadz sekalian. Kira-kira yang dilakukan oleh Ustadz Musli itu, selain mengimplementasikan interaksi, kira-kira ada poin apa lagi selain interaksi? Tadi yang sudah disampaikan Ustadz Musli. Silakan. Bangun komunikasi berkelanjutan. Gimana? Bangun komunikasi berkelanjutan antara guru dengan orang tua. Ya, membangun komunikasi berkelanjutan dengan orang tua itu sebenarnya terkait dengan interaksi dalam pembelajaran atau sebenarnya lebih ke individualisasi? Ayo. Individualisasi. Bagus ya, ya mantap. Jadi Ustadz Musli sudah melakukan dua langkah sekaligus. Individualisasi sudah individualisasi tindak lanjut, ya. Secara anak sudah dikenali, kemudian melibatkan orang tua. Ini tindak lanjut dari individualisasi, ya. Interaksi yang dilakukan juga sudah dilakukan berkesinambungan ya antara guru dengan pendidik ya. Kira-kira bisa nggak dibuka interaksi yang lain lagi dalam pembelajaran itu di kelas? Ayo interaksi di mana saja? Interaksi yang lain. Interaksi Kalau dengan saya lingkungan, tadi ya. Ustadz. Ya, monggo silakan. Apa ini? Saya ngalah dulu monggo yang ini yang tadi. Monggo. Kalau di era pandemi ini memang komunikasi antara guru dengan siswa dan dengan orang tua wali murid mungkin banyak besar ya Tati ya, karena kan sekolah itu kan dilakukan di rumah. Jadinya untuk komunikasi berkelanjutan dengan orang tua siswa pun juga terjalin karena ada pendampingan khusus. Nah, kalau saya contohnya pembelajaran seperti ini Tat. Misalnya dalam hal matematika yaitu konversi satuan berat. Nah, di situ siswa saya suruh untuk mengambil bahan-bahan yang ada di kulkas. Nah, di situ saya meminta murid-murid itu meminta bantuan dari orang tua murid. Jadinya orang tua murid pun tahu kegiatan anak apa yang dilakukan anak dalam pembelajaran. Jadinya ada keterkaitan antara pembelajaran, orang tua, dan juga peserta didik. Jadi begitu, Tat. Nanti juga ada begitu. Ada menimbangnya juga nanti butuh timbangan, meminta bantuan orang tua. Oh, ternyata anakku itu belajar ini. Jadinya di lingkungan sekitar siswa pun dia juga belajar gitu loh, Tat. Di lingkungan terdekat siswa. Begitu, Tat. Oke. Bagus, kita beri aplaus. Jadi berkenaan dengan interaksi, ya, kalau pandemi seperti ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan terbuka interaksi-interaksi yang lebih banyak lagi, Ustaz-Ustazah. Ini saya ingin menggali lagi ini, ya. Dalam Google Meet misalnya Ustaz-Ustazah melakukan, apakah betul interaksi hanya seorang pendidik dengan muridnya? Atau tadi misalnya sudah tindak lanjut dengan orang tua. Pas di proses pembelajaran itu loh, maksud saya. Jadi interaksi dalam kegiatan pembelajaran, ya, belum yang sampai ke tindak lanjut.
Ada nggak interaksi yang lain selain guru dengan murid? Ada Ustadz. Ada. Monggo, silakan. Interaksi murid dengan murid sebagai teman sebaya sepertinya sering juga dilakukan anak-anak. Iya, bagus. Oke, ya. Kita beri aplaus ya. Betul gitu ya. Komunikasi anak dengan anak, murid dengan murid ya, dengan teman sebaya ini luar biasa. Justru bisa jadi akan memberikan impact yang lebih besar ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya itu deep ya. Di kedipannya, kedipannya bukan kedipan mata ya, tapi kedalamannya itu. Ini luar biasa, ini justru akan semakin terkenang ya. Ini, gitu ya. Baik, segera kita masuk ya. Kesempatan lain nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Sekarang masuk di observasi ya. Nah, observasi ini Ustadz-ustadzah tentu melakukan dalam pembelajaran ya. Apa yang dimaksud observasi dalam pembelajaran? Ya, silakan. Yang belum berkomentar, silakan berkomentar ya. Yang sudah tutup dulu, Bu. Nah, ya bergantian. Silakan. Ayo. Jangan hanya sebagai penonton. Observasinya dengan memberikan pertanyaan dengan murid, Tat. Gimana? Berkaitan memberikan pertanyaan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi sehingga murid itu bisa menjawab. Jadi kalau misalnya murid itu bisa menjawab berarti tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Ya, mantap ya. Begitu, Ustazah. Ya, kita beri aplaus ya. Itulah observasi. Jadi observasi itu dilakukan dalam waktu yang terus-menerus ya, dalam proses pembelajaran dengan menanyakan, dengan memastikan ya. Nah, itulah observasi ya. Jangan sampai observasi ini menjadi hilang ya. Karena esensi daripada kita mendidik putra-putri kita untuk memberikan penguatan ya atau mengengage ya, jadi menumbuhkan mereka ya. Ini ya kita harus selalu melakukan observasi ya. Dan observasi itu terus ya, berjalan terus sampai kita memastikan mereka bisa melaksanakan target-target dari capaian materi yang kita sampaikan. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting dari seorang guru untuk bisa memastikan. Ya. Jadi guru ini bagaimana bisa mengetahui, bagaimana bisa mendalami ya, apa yang telah dimiliki, telah dikuasai oleh para peserta didik ya. Nah, betul sekali itu ya. Nah, ada pengalaman, sharing pengalaman. Silahkan Ustazah. Nanti kalau misalnya saya itu awalnya itu memberikan pertanyaan, kenapa, tapi nanti malah melebar anak-anak itu jadi, oh kenapa Ustazah, kenapa bisa begini, kalau ini saya kok bisa begini, jadi malah melebar. Jadi memang itu terkesan bagus ya Ustadz, karena kan anak-anak sekarang lebih kritis, jadinya menimbulkan meningkatkan pola kritis anak itu semakin meningkat gitu, Tat. Iya, ya bagus ya. Memang itu pengalaman yang luar biasa bagi anak ketika secara observasi yang dilakukan oleh guru itu betul-betul memiliki pengaruh, memiliki dampak ya. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan yang umum sebagaimana yang sering ditanyakan dalam tes sumatif misalnya gitu ya. Tapi bagaimana esensi dari materi itu ya, KI KD-nya itu seperti apa. Nah, ini yang
mungkin membedakan sama-sama materinya di kelas tertentu dengan level kelas berikutnya, ini beda nanti. Nah itu yang menjadikan anak betul-betul nanti bisa diketahui. Nah itu observasi ya. Nah, baik, yang terakhir refleksi. Apa yang dimaksud refleksi dalam pembelajaran? Nah ini, silakan Ustadz dan Ustadzah. Ya. Yang sudah berpendapat boleh, ya, karena yang lain sudah dapat giliran. Muter lagi, silakan. Memberikan umpan balik, ya, memberikan umpan balik. Bisa juga memberikan umpan balik, ya. Tapi lebih dipertegas lagi, Ustadzah. Umpan balik yang seperti apa? Ini refleksi ya. Kita tadi sudah bicara individualisasi, sudah berbicara interaksi, sudah berbicara observasi, sudah melihat kedalaman dan sebagainya. Sekarang refleksi. Nah. Saya monggo silakan Ustadzah. Refleksi pembelajaran itu suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran, jadi itu nanti untuk menilai, untuk mengamati apa yang sudah dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Dan kegiatan refleksi ini bisa dilakukan oleh guru, bisa diberikan oleh murid, bahkan juga mungkin dari guru yang lain untuk memberikan refleksi pada proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Oke, kita beri aplaus Ustadzah Arin ya, bahwa refleksi yang dimaksud dalam kegiatan ini betul sekali itu ya, dilakukan di akhir ya, walaupun sebenarnya tidak mesti di akhir juga, tapi memang kebanyakan di akhir ya. Dalam kita bisa mengungkap ADLX, kita kan bicara kunci ya, ini kan kunci yang keempat, refleksi. Biar ADLX ya, biar anak itu aktif. Jadi basisnya anak ini yang diaktifkan, bukan guru yang aktif. Guru aktifnya ya tadi menanya. Ya, guru aktifnya apa? Membangkitkan semangat. Guru aktifnya apa? Memberikan cheer up ya, memberikan penghargaan ya. Tadi Ustadz Muslih sampai kemudian memberikan hadiah misalnya gitu ya. Itu luar biasa ya. Dan hadiah kepada anak itu tidak mesti berupa materi, bisa dengan bunga, ya, gambar, bintang dan sebagainya, ya. Nah gitu. Nah itu kita ke refleksi ini bagaimana bisa mengambil hikmah, ya, biar ADLX, ya. Kunci yang keempat adalah bagaimana bisa mengambil hikmah. Ya, pembelajaran itu memberikan kesan yang mendalam. Ini terkait dengan deep juga, kedalaman dan pengesanan, ya. Gitu. Jadi deepnya bagaimana maksimalkan, ya. Ini melibatkan mental, emosi, ya, pemikiran, perasaan, ya, hingga menghasilkan perubahan pada peserta didik. Jadi targetnya perubahan, ya, Ustadzah. Jadi jangan sampai pembelajaran yang kita lakukan tidak menjadikan perubahan dalam aspek maknawiyah, ya, aspek pemikiran, aspek rasa, ya. Nah ini semua diasah di sana. Nah ini yang kemudian menyempurnakan, ya, kata kunci ini untuk kemudian dilakukan pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Baik, sekarang silahkan menulis di chat ya, di sini, di anotasi saja ya. Silahkan pada menulis di situ yang berupa lambang, ya, berupa lambang saja. Kalau materi ADLX yang berkenaan dengan kunci introflex ini sudah dipahami, ya, ditampilkan bintang, ya, di situ dianotasi ada bintang,
Kalau yang masih agak ragu-ragu gitu ya, diklik hati. Nah, 2 saja, silahkan. Saya yakin Ustaz sudah sebagai pelaku nggak mungkin menulis yang pilihan yang ketiga, yang nggak mungkin gitu ya. Oke, sudah ada berapa bintang ini? 1 di layar. Bintangnya di mana ya? Anotasi. Anotasi. Ya, ini memang dadakan ini. Ya, semua harus belajar. Ya. Ada. Wah, sudah tambah lagi nih. Wah, banyak sekali ya. Luar biasa. Ustaz-ustazah sekalian, dari yang sudah saya sampaikan, ini adalah kunci dari ADLX ya. Jadi kalau Ustaz-ustazah melihat ya, JSIT itu memiliki keunikan dalam pembelajaran ya. Yang itu harus diimplementasikan berupa ADLX itu. Di pembelajaran itu basisnya murid. Bagaimana murid aktif, ya, yang diaktifkan murid. Ya. Bagaimana deep, mendalam itu ya nanti melibatkan dengan kata kunci yang 4 tadi. Ya. Learner, belajar sampai experience. Kalau dilihat dari gambarnya itu kan experience-nya itu lebih panjang itu ya. Tadi yang saya tampilkan pertama tadi, ya, itu experience itu panjang. Jadi bagaimana biar anak punya pengalaman. Nah, agar punya pengalaman, kita saat ini sedang membahas tentang 4 kata kunci untuk suksesnya ADLX. Kita belum bicara pendekatan terpadu. Nanti pendekatan terpadu pada sesi berikutnya. Baik, untuk Ustadz dan Ustazah mantap semua ya. Kita beri aplaus untuk kita semua ya. Barakallahu fikum ya. Berkah Ustadz dan Ustazah sekalian, mudah-mudahan melahirkan calon-calon pemimpin umat dan bangsa, karena yang dididik Ustadz dan Ustazah untuk melahirkan generasi emas yang itu akan memikul tanggung jawab NKRI masa depan, bahkan dunia yang lebih luas. Barakallahu fikum, kita tutup dengan tahmid dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.